إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sampai kita kepada rukun-rukun sholat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa rukun sholat, diantaranya adalah berdiri di dalam sholat fardu bagi yang mampu, niat sholat, kemudian membaca Fatihah, rukun ruku', kemudian i'tidal. Dan hari ini kita akan melanjutkan kepada rukun selanjutnya, yaitu adalah sujud. Pengarang di sini beliau menyebutkan summas sujudu marrataini. Termasuk kefarduan sholat adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Wal julusu bainas sajdataini. Dan di antara 2 sujud tersebut ada duduknya. Duduk di antara 2 sujud. Wa yatma'innu wujuban fil kulli. Dan wajib untuk tumakninah baik di dalam sujud maupun di dalam duduk di antara 2 sujud. Wa yaf'alu baqir rakaat kadzalik. Kemudian dia mengerjakan di rakaat-rakaat sisanya seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya di setiap rakaat seseorang yang sholat itu melakukan rukun berdiri, membaca Fatihah, kemudian ruku', sujud 2 kali, dan duduk di antara 2 sujud. Nah, itu insya Allah jelas karena setiap hari kita melaksanakannya. Sore hari ini kita akan membaca hadis tentang bagaimana sikap Rasulullah SAW di dalam rukun-rukun sholatnya. Dari kitab Bulughul Maram, wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Beliau Abu Humaid As-Sa'idi ini menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menyaksikan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila beliau itu melakukan takbiratul ihram, ja'ala yadaihi hazwa mankibaihi. Beliau menjadikan kedua tangannya lurus dengan 2 pundaknya. Ketika Rasulullah SAW melakukan takbiratul ihram, itu sikap Rasulullah adalah mengangkat tangannya lurus dengan pundaknya. Jadi kami dulu atau di dalam kitab-kitab fikih itu diajari, ketika seseorang itu takbiratul ihram, maka tangannya diangkat. Kalau katanya guru-guru musolah dulu itu, jarinya ini lurus sama telinga, ya. Ibu jarinya jempolnya ini itu lurus sama bagian bawah telinga. Kemudian ujung jari telunjuknya ini lurus sama bagian atas telinga, kan seperti ini. Nah, itu cuma pengungkapan yang berbeda. Maksudnya di dalam hadis ini diungkapkan bahwasanya Rasulullah mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Sama kata guru-guru musola itu, diangkat tangannya sekiranya
jempolnya ini lurus sama telinganya, kan sama saja, ya. Ukurannya ngangkatnya itu kan sama saja. Cuma kemudian di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan bahwasanya ketika seseorang itu melakukan takbiratul ihram, maka tangannya menghadap ke arah kiblat. Jadi telapak tangannya ini ngadepnya itu ke arah kiblat seperti ini ya. Hadap ke arah kiblat. Ya. Bukan gini. Ya. Laki perempuan sama saja. Laki-laki perempuan sama saja. Ya mungkin kalau laki-laki gerakannya lebih gagah, lebih gagah seperti ini. Kalau perempuan lebih feminim, ya. Kalau perempuan lebih feminim, kalau laki-laki lebih gagah. Di setiap gerakan sholat memang seperti itu. Laki-laki diharuskan gerakannya atau sikapnya itu lebih gagah daripada perempuan. Nanti akan kita bahas. Itu ketika beliau sedang takbiratul ihram, diangkat tangannya segitu. Ya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Apabila Rasulullah itu rukuk di dalam sholat, maka beliau amkana, memantapkan, ya, maksudnya beliau menaruh tangannya di lututnya, ya, terus dimantapkan tangannya ini ditaruh di lututnya, kemudian dimantapkan min rukbatayhi. Summa hasoro zuhrohu. Kemudian punggungnya ini dibentangkan lurus. Seperti yang kita pelajari minggu kemarin, bahwasanya sikap sempurna seseorang yang ruku itu lurus, ya, lurus antara kepala, tengkuk dan punggung, ya. Jangan kademen. Summa hasara dhuhruhu. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Apabila selesai Rasulullah itu dari sikap rukuknya, ini awal-awal tidak menyebutkan ya di dalam berdiri itu baca apa, kemudian di dalam rukuknya baca apa. Cuma sikapnya Rasulullah di dalam gerakan-gerakan sholat itu seperti apa, ya. Ini disebutkan di dalam hadis ini. Fa idza rafa'a ra'sahu, ketika beliau mengangkat tubuhnya dari posisi rukuk, diangkat tubuhnya menuju i'tidal itu, istawa, beliau tegap, ya. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Sekiranya semua tulang-tulang di punggung ini kembali ke posisinya, ke posisi semula. Maksudnya apa ya? Tegap, ya. Tegap. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima. Apabila Rasulullah sujud, wada'a yadayhi, maka beliau meletakkan kedua tangannya, ya. Meletakkan kedua tangannya, tapi ghairu muftarishin, tapi bagian lengannya ini tidak nempel ke tanah. Bagian lengannya tidak nempel ke tanah. Kalau kata orang-orang, tidak ngodok. Ngodok itu kan ya nggak tahu. Pokoknya katanya istilahnya itu ngodok. Ngodok itu tangannya diletakkan di tanah, kemudian ininya juga ya diletakkan di tanah. Itu tidak seperti itu sikap Rasulullah. Rasulullah sikapnya tidak seperti itu, tapi tangannya, sikunya ini diangkat. Jadi yang diletakkan itu hanya telapak tangan saja. Wala qabidihima. Kalau itu berlaku ya, laki-laki perempuan sama-sama berlaku. Tangannya yang sebelah sini ini tidak nempel ke tanah. Itu laki-laki perempuan berlaku. Tapi yang ini perempuan tidak berlaku. Wala qabidihima. Dan Rasulullah itu membentang, tidak. Jadi meskipun diangkat sikunya, tapi tidak nempel ke lempengnya, ya.
Jadi sikap sempurnanya ketika untuk laki-laki, ya sikap sempurnanya untuk laki-laki ketika dia itu sujud seperti ini. Nah, ini diletakkan di tanah, kemudian ini tidak nempel di bawah seperti ini. Dan Rasulullah juga sikapnya sebelah sini tidak nempel ke arah lempeng, jadi dibuka. Itu untuk laki-laki, ya. Untuk laki-laki gerakannya seperti itu. Kalau perempuan itu dia dom itu apa? Dom itu bagian tangannya ditempelkan ke lempengnya, seperti itu. Oke. Itu sikap sujud Rasulullah. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Kemudian Rasulullah mengarahkan, ya Rasulullah mengarahkan ujung-ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Kalau kata orang kiai-kiai Jawa, mancal. Kakinya itu mancal. Jadi seperti ini sikapnya, ya. Seperti ini, ujung-ujung jari kakinya ini diarahkan ke arah kiblat. Karena di dalam sujud itu perlu ada 7 bagian tubuh yang nempel, ya, yang nempel ke tanah, ke tempat sujudnya. Apa saja itu? Dahi 1, kemudian kedua telapak tangan 3 sudah, kemudian lutut 5, kemudian jari-jari bukan semuanya, ya, jari-jari keseluruhan dari kaki, ya, kaki kanan maupun kaki kiri. Karena di sini Rasulullah itu sikapnya adalah bi atrafi asabi'i, ya, ujung-ujung dari seluruh jari kakinya itu mengarah ke kiblat. Bukan jempolnya saja, tapi ujung-ujung dari seluruh jari kakinya mengarah ke kiblat, ya, ngadep kiblat. Seperti itu. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam 2 rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya. Ini yang disebut dengan duduk iftirash, ya. Kaki kirinya dibuat kaki kirinya dibuat tumpuan duduk, kemudian kaki kanannya jari-jarinya ke arah kiblat dan diluruskan, ya, diluruskan. Wa nasobal yumna, dan Rasulullah mengangkat kaki sebelah kanannya, diangkat seperti ini, diluruskan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tahiyat akhir, ya. Rasulullah itu duduk tahiyat akhir bagaimana? Qaddama rijlahul yusra wa nasobal ukhra. Tadi kan kaki kirinya dibuat duduk, sekarang dimajukan, ya, maju. Berarti yang dibuat duduk adalah bokongnya. Kemudian yang ini tetap diangkat, ya, seperti itu. Ini sikap sempurna, ya, sikap sempurna. Seperti yang saya pernah terangkan, bahwasanya duduk seperti apapun jadi, ya, di dalam sholat itu duduk seperti apapun jadi, tapi sikap sempurnanya Rasulullah mengajarkan seperti ini. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan Rasulullah duduk di atas ya, seperti itu. Ini adalah sikap zohir, ya, sikap zohir atau sikap gerakan Rasulullah SAW di dalam sholat yang kelihatan. Masih belum menerangkan tentang lafaz-lafaz yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, hadis selanjutnya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana idza qama ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kalau beliau sudah berdiri sholat, qala, beliau membaca. Ini adalah doa iftitah, ya, setelah Allahu Akbar. Tapi di sini redaksinya itu cuma wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifau wa ma hanifan wa ana minal muslimin, ya. Hanifan wa ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Oh, yang akhir wa ana minal muslimin, ya. Yang pertama tadi wa ma kana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Sekali kabeh. Dari situ, ya, di dalam riwayat Sayyidina Ali ini, dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini cuma dari wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda sampai akhir, ya, sampai akhir. Di situ riwayatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena kenapa? Doa iftitah itu tidak paten satu lafaz, okay? Doa iftitah itu tidak paten satu lafaz. Ada ini Rasulullah SAW menambahi di dalam doa iftitahnya wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, supaya tahu artinya nih. Wajjahtu wajhiya, saya menghadapkan wajah saya. Saya menghadapkan wajah saya. Lillazi fataras samawati wal arda, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi di dalam doa pembuka namanya iftitah, ya. Iftitah itu artinya adalah pembuka. Bacaan yang pertama kali dibuka dalam yang pertama kali dipakai untuk membuka rangkaian sholat, ya. Bacaan yang pertama kali dibaca untuk membuka rangkaian sholat. Maka di sini pertama kali dia mengatakan wajjahtu wajhiya, saya menghadapkan wajah saya lillazi fataras samawati wal arda, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan ma'ilan an kulli dinin batil, saya berpaling dari setiap kepercayaan yang salah, ya. Berpaling dari setiap kepercayaan yang salah. Jadi memang benar-benar menghadapkan wajahnya kepada Allah Ta'ala secara zahir, dan juga menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala secara keyakinan ini di dalam batin. Jadi seakan-akan kalau kita terjemahkan dengan terjemah bebas, ya Allah, sekarang saya menghadap kepadamu, wajah saya menghadap kepadamu, dada saya menghadap kepadamu, seluruh tubuh saya menghadap kepadamu. Ini adalah yang nampak. Yang tidak nampak juga saya hanya berkeyakinan hanya kepadamu. Tidak ada yang saya percaya, tidak ada yang saya yakini, tidak ada yang menjadi tumpuan kehidupan saya kecuali hanya Engkau saja. Yaitu namanya hanifan, bersih, lurus hanya untuk Allah Ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Musyrik itu apa? Menyekutukan Allah Ta'ala. Percaya kepada Allah, juga percaya kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Ta'ala, ya, hanya milik Allah Ta'ala. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah.
wa bidzalika umirtu, dan seperti itulah aku diperintah, ya, untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, ya. Muslim itu artinya adalah berserah, ya. Muslim itu artinya berserah. Berserah itu apa? Ya, apa yang jadi aturan Allah taala yaitu yang dipegangi. Namanya apa? Berserah. Tanpa ada protes, tanpa ada grundel. Nah, itu namanya berserah. Itu yang dinamakan dengan muslim. Seperti itu. Ada lagi lafadz istiftah atau iftitah, ya. Namanya bisa istiftah, bisa iftitah, bisa, ya. Tapi ini kayaknya ya tidak diajarkan atau jarang diajarkan dan tidak dikerjakan juga. Doanya seperti ini. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah raja, tidak ada Tuhan selain engkau. Anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku sendiri. Wa'taraftu bidzambi, dan aku menyadari dosa-dosaku. Faghfirli dzunubi jami'an, ampunilah segala dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq, dan tunjukkanlah aku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak dapat menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan aku dari akhlak yang tercela. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari jeleknya perbuatan kecuali engkau. Labbaika, ya Allah, aku mendatangi panggilanmu. Wa sa'daika, dan aku gembira sekali beribadah kepadamu. Wal khairu kulluhu fi yadaika, dan semua kebaikan itu di genggaman tanganmu. Wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan tidak pantas untuk disebutkan bagimu. Wa ana bika wa ilaika, aku selalu bersamamu dan terus menuju kepadamu. Tabarokta wa ta'alaita, sungguh engkau maha mulia, sungguh engkau maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku minta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu, ya, seperti itu. Angel di apal no angel, ya. Ini doa iftitah pakai ini, lali di tengah-tengah, meneng. Seperti itu, ya. Ini salah satu redaksi dari doa iftitah. Sudah. Dan masih banyak lagi lafadz-lafadz doa iftitah yang lain itu masih banyak. Yang penting kita membuka sholat kita itu dengan doa iftitah yang mana saja. Jenengan mau doa iftitah dengan Allahu Akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih boleh, ya, boleh saja. Cuma doa iftitah itu karena dia sunnah, tidak dianjurkan orang yang telat datang, ya, telat datang sholat itu, sekiranya kalau dia baca doa iftitah terus tidak menemukan waktu untuk baca Fatihah, itu tidak disunahkan, ya, tidak disunahkan. Jadi kalau misalnya datang sholat jamaah, kemudian imam takbir, kita takbir, kemudian ada waktu panjang, bisa baca doa iftitah, ya, baca. Tapi kalau misalnya imam sudah selesai Fatihah, terus sekarang imamnya sudah baca surat, yaitu berarti kita langsung habis takbiratul ihram itu langsung baca Fatihah. Tidak dianjurkan untuk membaca doa iftitah.
seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-sholati sakata hunaihatan qabla ay yaqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu melaksanakan takbiratul ihram, kemudian tidak langsung baca Fatihah, tapi diam sebentar. Ya, seperti imam-imam yang umum itu kan diam sebentar memang. Ya. Kemudian ini Sayyidina Abu Hurairah, nah ini kok Rasulullah habis takbiratul ihram nggak langsung baca Fatihah. Ngapain Rasulullah? Maka Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya, kenapa Rasulullah kok engkau diam, tidak langsung membaca Fatihah? Lalu Rasulullah mengungkapkan, ya, faqala, Rasulullah mengungkapkan, aqulu, saya membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini juga termasuk doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan perbuatan salah, ya. Jauhkanlah diriku dan perbuatan salah, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat, ya. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan, dari dosa, sebagaimana baju putih itu dibersihkan dari kotor, dari kotoran, ya, dari noda. Ya. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, basuhlah aku dari segala kesalahanku dengan air, dengan es, dan dengan embun. Ya, ini cuma perumpamaan saja. Tapi ini merupakan salah satu redaksi dari doa iftitah juga. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ini termasuk redaksi dari doa iftitah. Selanjutnya, kalau nggak ngaji kan nggak tahu ya, doa iftitah itu cuma itu tok. Cuma Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Nanti ada jenengan di mana gitu kedengaran kemudian Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bil. Wah, ini baca apa ini? Sesat ini. Sesat, aliran sesat ini. Supaya paham, supaya enggak salah sangka, ada riwayatnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini termasuk doa iftitah yang dipakai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ketika doa iftitah itu beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau penuh dengan pujian, wa tabarakasmuk, dan namamu itu sungguh berkah. Ya, namamu ya Allah sungguh berkah. Wa ta'ala jadduk, dan derajatmu sungguh tinggi. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Ini adalah iftitahnya Sayyidina Umar. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya setiap doa yang kita baca ketika awal sholat itu disebut dengan iftitah juga. Ya. Makanya saya tadi mengatakan bahwasannya misalnya jenengan langsung membaca di dalam iftitah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu pun sah, dan itu pun termasuk sudah melakukan sunnah doa iftitah, ya, seperti itu.
Wa nahwuhu an Abi Sa'id marfu'an indal khamsa wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir. Ada riwayat lagi setelah takbir ini, setelah baca apa namanya? Doa iftitah itu kan kemudian baca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Sebelum baca Fatihah itu loh. Sebelum baca Fatihah itu baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sini ada yang riwayatnya itu a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar dan yang maha mengetahui minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya, dari bisikannya, dari bisikannya, dari apa? Tiupannya ya, dari tiupannya, baik itu tiupan yang keras maupun tiupan yang lembut. Itu maksudnya ya berlindung dari seluruh godaan setan, seperti itu. Karena memang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menganjurkan kita apabila kita ingin untuk membaca Al-Quran itu didahului dengan at-ta'awudz ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dari Allah Ta'ala minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk ya. Makanya ketika baca Quran, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, nah itu disunnahkan untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu. Kembali lagi, karena ta'awudz ini sunnah ya, ta'awudz ini sunnah, maka apabila dia menemukan waktu senggang untuk baca ta'awudz, ya dibaca. Tapi kalau misalnya mepet waktunya, itu cuma pas untuk baca Fatihah saja, ya langsung baca Fatihah, tidak perlu membaca ta'awudz. Seperti itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah, beliau meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bit takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir. Wal qiraah. Kemudian beliau membaca apa? Bi alhamdulillahi rabbil alamin. Membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Terkadang hadis yang seperti ini disalahartikan. Hadis yang seperti ini disalahartikan. Itu hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Setelah takbir itu langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, setelah takbir itu langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kan banyak, ini marak di mana-mana orang-orang yang ikut-ikutan, pokoknya ikut-ikutan itu. Jangan kalau pernah ke Mekah, mungkin di sana itu habis Allahu Akbar, diam, langsung alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Nah, kalau di Mekah itu seperti itu, jadi tidak ada bismillahnya. Terus orang cuma lihat di YouTube saja, kemudian langsung meraktekkan seperti itu. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, tanpa adanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak tahu ilmunya. Makanya saya tadi mengatakan cuma ikut-ikutan saja, nggak tahu ilmunya. Ya. Kenapa di sini Sayyidah Aisyah menyebutkan langsung alhamdulillahirabbil alamin? Ya, karena Fatihah itu memang terkenalnya awalannya itu alhamdulillahirabbil alamin, tapi tidak menutup kemungkinan Rasulullah SAW ya juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalnya guru ngaji nyuruh kepada muridnya, ayo anak-anak baca alam nasroh. Masa anak-anak langsung alam nasroh lah? Kan enggak, kan bismillah dulu, ya kan? Ya kita pikir secara
logis saja kalau misalnya guru ngaji ngomong kepada murid-muridnya, ayo baca alam nasroh ya, pakai bismillah dulu. Ya ini Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah itu langsung alhamdulillahirabbil alamin, ya tidak menutup kemungkinan beliau juga baca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Ya entah bismillahirrahmanirrahimnya itu dibaca keras atau dibaca pelan, pokoknya dibaca seperti itu. Ya, saya pernah menyesal, saya mampir ke musola yang gak pernah saya mampir ke situ. Jadi pulang dari pondok itu, ya pulang dari pondok kemudian mampir ke musola, sholat maghrib. Gak pernah saya mampir ke musola itu. Kemudian pas saat itu mampir ke musola itu. Sudah. Terus ada orang suami istri kemudian mau sholat ngajak saya, Mas saya sholat. Oh iya, sholat jamaah. Ya. Model-modelannya ya jenggot-jenggot apa gitu. Pokoknya seperti itulah. Kemudian dia itu langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam hati saya, wah, apa cari Gusti Allah lah. Sah tidaknya itu apa cari Gusti Allah. Kita kan niatnya baik, niatnya sholat jamaah, ternyata imamnya kok seperti itu, yang golongan ikut-ikutan seperti itu ya tidak masalah. Tapi ya oke, ada contohnya imam Mekah atau mana gitu dia langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi terkadang mereka itu tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya mereka akan membaca bismillahirrahmanirrahim dulu sebelum baca alhamdulillahirabbil alamin meskipun tidak kedengaran di mic. Ya meskipun bacanya itu bacaan yang pelan. Ya meskipun bacaannya bacaan pelan. Karena apa? Di dalam madhab kita bismillahirrahmanirrahim itu wajib dibaca karena dia termasuk Al-Fatihah. Ya, jadi tidak langsung alhamdulillahirabbil alamin tapi perlu ada bismillahirrahmanirrahimnya terlebih dahulu. Kok suatu saat jangan terus bermakmum kepada seseorang yang langsung habis takbir itu alhamdulillahirabbil alamin, ya sikapnya gitu tuh. Ya, supaya cari Gusti Allah, pokoknya aku niat baik ya, saya niat untuk sholat jamaah ya sudah. Ya sah tidaknya itu apa kata Allah Ta'ala. Karena ada masjid-masjid nasional itu ada. Masjid nasional itu modelan apa? Yang semua golongan disuruh jadi imam. Yang NU ya jadi imam, yang Muhammadiyah jadi imam, yang Salafi jadi imam, semuanya jadi imam di masjid itu ada itu. Dekat sini. Situ. Masjid nasional itu ada. Seperti itu. Kalau pas hari apa, habis maghrib itu pengajiannya NU. Pas hari apa, habis maghrib pengajiannya Muhammadiyah. Pas hari apa, pengajiannya Salafi. Seperti itu. Namanya masjid nasional. Ya, namanya itu masjid nasional. Ada seperti itu. Kalau misalnya yang jadi imam itu pas yang ngerti dan dia baca Fatihah meskipun gak dikeraskan suara Fatihah, baca Bismillah meskipun gak keras suara Bismillahnya, nah itu baik-baik saja. Tapi kalau misalnya yang ikut-ikutan tanpa tahu ilmunya langsung bismillahirrahmanirrahim langsung Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin itu ya serahkan kepada Allah. Itu masalahnya bacaan itu sendiri-sendiri ya, punyanya sendiri-sendiri. Makmum juga wajib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, imam juga seperti itu. Jadi tidak ada tambal-tambalan antara imamnya enggak gini nanti ditambal sama makmumnya, enggak. Ya, jadi caranya apa? Husnudzon sama Allah Ta'ala. Pokoknya saya niat jamaah, niat saya bagus, ya sudah. Nanti sah tidaknya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Karena kita nggak bisa apa ngatur ya, nggak bisa ngatur. Al-Quran itu memang ayat pertamanya itu kan Bismillah ya, sebenarnya yang saya tahu itu. Nah, itu masih jadi perdebatan ulama. Dan alhamdulillahnya Quran versi Saudi ya Quran versi Saudi itu pas di Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim dikasih ayat 1 ya, dikasih ayat 1. Kalau nggak gitu nggak jadi 7 kan. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan jadi satu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini 7. Karena Al-Fatihah itu julukannya adalah As-Sab'ul Matsani. As-Sab'ul Matsani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Setiap sholat kita baca Al-Fatihah. Jadi memang riwayatnya di mana-mana Fatihah itu ya 7. Nah, dan alhamdulillahnya Quran cetakan Saudi itu Bismillahirrahmanirrahim dikasih angka 1. Berarti itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Ya, kalau dia termasuk ayat dari Al-Fatihah tidak dibaca, berarti kan Al-Fatihahnya nggak lengkap. Cara di dalam sholat, ya hal itu di dalam sholat kan kurang berarti sholatnya, ya fardunya tidak terlaksana. Makanya itu harus ada Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya, seperti itu. Haji, katanya imamnya itu Bismillahnya itu dalam hati, katanya seperti itu. Wah, dalam hati. Masalahnya setiap bacaan di dalam sholat itu si pembaca sendiri harus dengar, ya. Di semua bacaan baik itu bacaan wajib, bacaan sunnah itu syaratnya adalah ayusmi'a nafsahu. Dia dengar sendiri. Dia sendiri itu dengar apa yang dia baca. Di dalam hati itu nanti Fatihahnya di dalam hati nanti. Ada orang Allahu Akbar, kemudian ada orang gak ngerti, ya. Orang gak ngerti, gak ngaji, kemudian dia di dalam sholatnya itu diem aja, gak kecap-kecap. Ditanya, loh, gak baca apa-apa tak? Ya baca di dalam hati, yang penting kan hatinya. Wah, yang penting hatinya ini. Sesat terselubung ini. ya, karena yang namanya kan qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Ya, bukan batin Fatihah, bukan batin Fatihah, tapi membaca Fatihah. Namanya baca itu berarti kan ada suaranya. Paling enggak itu yang baca sendiri itu dengar, ya seperti itu. Kemungkinan terbaik ya itu imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim tapi tidak keras. Ya cuma sekedar kalau misalnya orang Imam Masjidil Haram itu pakai mic gini apa gini? Kira-kira, saya nggak pernah tahu. Mic-nya itu langsung di bibirnya mic-nya atau di dadanya seperti ini. Itu saya nggak pernah tahu. Kalau di bibirnya langsung di sini itu kemungkinan kalau dia baca kelihatan, kedengaran, ya. Ya. Kalau misalnya ada di sini, ya meskipun dia itu cuma ya nggak kedengaran, ya tidak terdengar seperti itu. Nah, itu masalah umum. Cara menyikapinya seperti yang saya terangkan tadi. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu rukuk, gerakannya adalah atau sikapnya adalah tidak mengangkat kepalanya. Ngadep ke bawah maksudnya. Ya rukuk itu ngadep ke bawah. Bukan terus rukuk ngadep ke arah depan, tidak seperti itu. Kemudian walam yusawwibhu, dan Rasulullah juga tidak menurunkannya. Jadi apa? Datar, lurus, lurus lurus, tidak diangkat dan juga tidak dikebawahkan. Ya, tidak diturunkan kepalanya Rasulullah ketika rukuk. Walakin baina dzalik, tetapi Rasulullah ya sedang-sedang saja, tidak diangkat, tidak dikebawahkan. Wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari rukuk, beliau tidak sujud sampai beliau berdiri tegak terlebih dahulu. Jadi berdiri tegak terlebih dahulu, baru setelah itu beliau sujud. Jadi gak bangkit dari rukuk belum jejak terus langsung. Nah, itu
jadinya gak ada tumak ninahnya ya, karena tumak ninah itu termasuk rukun sholat. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Dan ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari sujud, tidak sujud lagi kecuali sudah benar-benar duduk. Ya, sudah benar-benar duduk, baru setelah itu sujud yang kedua. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan Rasulullah SAW setiap 2 rakaat beliau itu melakukan tahiyat atau membaca tahiyat. Tahiyat itu awal. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Kalau duduk itu Rasulullah duduknya duduk iftirosh, yaitu kaki kirinya dipakai duduk dan kaki kanannya itu diangkat seperti gerakan iftirosh biasanya itu. Wa kana yanha an uqbatis syaiton. Rasulullah SAW melarang dari uqbatus syaiton. Apa itu uqbatus syaiton? Wad'ul yadaini 'alal ard. Meletakkan tangan di atas bumi. Ya, tangannya yang tadi, ya, lengannya itu diletakkan di atas bumi. Bukan. Ini di gerakan apa ini? Wad'ul yadaini 'alal ard ma'a nasbis saqaini wal fakhidaini wal julus 'alal ilyataini wa yusamma iqa'u. Uqbatus syaiton itu iqa'. Kalau duduk itu Rasulullah SAW melarang duduknya gini. Nun sewu ya. Gini duduknya. Melarang duduk gini. Salat duduknya gini. Duduknya gini. Ini enggak ada ini, enggak ada, jelas enggak ada. Tapi kan apa namanya, yang dihadapi Rasulullah atau Sayyidah Aisyah kan ngomongnya sama orang Arab. Orang Arab sakarape dhewe kan. Habis sujud langsung Allah Akbar. Jadi yang rukun itu duduknya, tapi duduknya iftirosnya itu sunnah, ya. Iftirosnya itu sunnah. Duduk apa saja jadi, ya. Duduk apa saja jadi. Termasuk berdiri sebelah itu tadi ya, jadi berdiri sempurna itu rukunnya, tapi tangan di sini itu sunnah. Iya. Nggih. Berarti mungkin itu sebagai kalau kita sholat bareng sama orang yang di sana, sebenarnya itu kadang ada yang begini, ada yang begini. Oh iya. Mungkin itu rasanya. Itu beda mazhab itu. Kalau mazhab Imam Malik memang tidak sendakep. Tak sendakep. Tetap seperti ini, ya. Jadi habis Allahu Akbar. Ya selama sholat ya gini. Selama sholat seperti ini. Tuh banyak. Oh, itu kalau itu terserah nggih. Terserah. Kalau sami Allahu liman hamidah itu sebetulnya irsal itu ya apa namanya, lepas gak dikaitkan sama sekali, jadi lepas gini. Kalau habis sami Allahu liman hamidah itu memang sikapnya itu lepas seperti ini. Ya terkadang ada orang entah karena sopannya dia atau biasanya ketemu kiai kan, wah seperti itu. Dianggap ketemu Gusti Allah juga seperti itu, maksudnya sopan Gusti Allah. Oh, ya. Yang pentingnya tahu ilmunya. Maksudnya yang sikap seperti itu, ya sikap seperti itu kalau misalnya ada alasannya ya dia tahu ilmunya. Kalau hal tersebut itu ada alasannya, ya. Tapi yang dicontohkan Rasulullah kan ya seperti itu, tegap, ya tegap. Tadi apa? Duduk gak boleh apa ini istilahnya, cangkruk ya. Ini diangkat kemudian tangannya diletakkan di bawah seperti ini. Nah, itu gak boleh duduk cangkruk. Ya. Duduk sila nggak apa-apa.
Itu sila tidak masalah, tapi cangkruk jangan. Berarti intinya sebetulnya misalnya yang rukun kan duduk. Iya. Seperti apapun kecuali yang dilarang. Iya, seperti itu. Jadi ada tingkatan sah, ya, tingkatan sah. Yang penting duduk. Tingkatan sah itu yang penting duduk. Tingkatan lebih baik lagi kalau sah dan mengikuti sunnah, iftirosh, ya. Pokoknya nggak sampai turun ke duduk cangkruk itu tadi. Apakah sah? Ya tetap sah. Kurang ajar. Ya. Kurang ajar, ya. Seperti itu. Jangan mau duduknya selonjoran, ya nggak masalah. Sebetulnya nggak masalah. Ya tapi maksud selonjoran gitu loh maksudnya. Wa kana yanha an uqbati syaiton. Wa yanha ay yaftarisha rajul zira'aihi iftirasyas sabu'. Nah, ini yang gerakan sujud, ya. Dan Rasulullah melarang laki-laki itu dia menempelkan lengannya ke tanah seperti binatang buas. Binatang buas itu kalau dia lagi duduk itu kan nempel semua ke bawah, ya. Ini ungkapannya seperti itu. Ungkapannya Sayyidah Aisyah seperti itu. Wa kana yakhtimus sholata bitaslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salatnya dengan salam. Rasulullah mengakhiri salatnya dengan salam. Seperti itu. Amara Rasulul Karim bi mukhalafatil hayawanat fi hayatis shalah. Rasulullah melarang kita untuk melakukan gerakan-gerakan hewan di dalam sikap sholat. Qala ba'dul ulama, idza nahnu qumna lis-sholati fa innana nuhina 'anil ityani fiha bisittah. Kalau kita itu berdiri sholat, maka kita dilarang untuk melakukan 6 perilaku, ya, 6 sikap. Buruku ba'irin. Tidak boleh ngebruk, ya. Ngebruk seperti onta. Ngebruk seperti onta, ya, tadi tangannya nempel semua di tanah itu. Nah, itu namanya ngebruk seperti onta. Waltifatun kata'labin, dan dilarang kita tolah-toleh. Ya, gak boleh juga kita tolah-toleh. Sa'lab itu apa? Kancil, seperti kancil tolah-toleh. Wa nakru hurabin fi sujudil faridoti, dan nyucuk seperti gagak di dalam sujud yang fardu. Ya, sujud fardu itu perlu adanya tumakninah. Gak boleh cuma sekedar wud terus langsung, ya. Wa ik'a'u kalbin, dan sikap cangkruk seperti anjing. Di sini anjing katanya. Au kabasti dhira'ihi, atau membentangkan gini berarti. Tadi kan sikapnya gini. Yang ini sikapnya gini. Jadi tangannya yang di depan seperti ini. Nah, ini juga sholat opo. Wa azna bi khailin inda fi'li tahiyyati, dan berperilaku seperti ekor kuda ketika tahiyat. Apa itu? Nah, muter-muter, jarinya diputer-puter, digerak-gerakkan seperti ekor kuda. Nah, ini terlarang, ya, terlarang. Oh, urusan orang dia, itu gini, alasannya gini. Terserah. Ya, ada yang ngomong di gerak-gerakan seperti ini ujung jari telunjuk ini ada hubungannya
dengan hati. Jadi hatinya itu biar ikut gerak juga ya di dalam khusyuknya, jadi digerak-gerakkan. Alasan macam-macam. Ya, alasan macam-macam dan terserah yang alasan. Kan kita bacanya kitab ini ya wis iki. Seperti itu. Wa ani bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza iftataha shalah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Ini juga termasuk kesunahan salat. Apa itu? Yaitu mengangkat tangan ketika takbir. Kapan saja kita mengangkat tangan ketika takbir itu, yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita angkat tangannya. Ketika takbir ruku kita angkat tangan. Ini sunnah ya. Habis baca surat kemudian mau ruku, Allahu Akbar ke ruku, itu diangkat tangannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ketika bangun dari ruku itu juga diangkat tangannya. Terus sujud, tak usah angkat tangan. Ya sujud tidak perlu mengangkat tangan karena bukan tempatnya mengangkat tangan. Wa fi hadits Abi Humaid 'inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhaziya bihima mankibaihi. Rasulullah mengangkat tangannya itu, cara angkat tangan di setiap gerakan angkat tangan itu yaitu sejajar tangannya dengan pundaknya. Ya, sejajar tangannya dengan pundaknya. Jadi bukan itu khusus untuk takbiratul ihram harus tinggi. Kalau takbir biasa segini aja. Nah, seperti itu. Dan cara orang takbir awam itu kan macam-macam. Ada yang gini. Ada yang gini. Iya, kalau perempuan itu bentuknya atau sikapnya itu sikap yang feminin, yang sing kalem, ya. Jangan gagah, tidak gagah. Gagah pun nggak apa-apa sih, ya gagah pun tidak apa-apa. Sebetulnya sah-sah saja. Tapi kan, tetap bagian ini sikunya ini tetap diangkat, tapi ditempelkan ke ya seperti itu. Kemudian tempat ngangkat tangan yang berikutnya itu adalah ketika berdiri dari tahiyat awal. Jadi setelah sujud kedua, di rakaat kedua itu ketika berdiri enggak angkat tangan. Ya. Ketika berdiri di rakaat kedua takbir tapi enggak angkat tangan, langsung diletakkan tangannya. Nanti ngangkat tangan kembali kapan? Ketika rakaat ketiga. Habis tahiyat awal itu kemudian berdirinya itu ngangkat tangan. Nanti rakaat keempat enggak angkat tangan lagi. Ya, seperti itu. Rakaat kedua waktu subuh sama seperti itu. Maksudnya ngangkatnya itu, tempat ngangkat tangan itu ketika setelah tahiyat, setelah tahiyat. Karena itu tidak setelah tahiyat maka tidak. Tapi yang seperti ini jangan terus menggugat imamnya. Kalau jangan punya imam, kemudian imamnya kok tidak melakukan sunnah secara sempurna, ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting sholatnya sah. Seperti itu. Enggak, saya khawatirnya suudzon, ya. Khawatirnya itu suudzon. Terus sudah suudzon, wah saya gak sholat di masjid lah. Saya gak sholat di musolah lah. Kenapa? Imamnya gak sempurna. Koyok kamu yang paling sempurna. Ya.
Itu loh masalahnya. Biar nggak santai aja. Ngaji. Urusan nanti praktek namanya orang ada lupanya ya lupa. Lah wong yang lupa rakaat saja masih tetap berhak jadi imam kok. Maksudnya ada penangkalnya dengan sujud sahwi, tapi kan nggak terus dia wah stop, nggak boleh jadi imam, lalian jadi imam. Ya kan nggak terus di stop seperti itu. Ya yang makanya hal itu Rasulullah sendiri dibikin lupa sama Allah Ta'ala. Ya untuk mensyariatkan sujud sahwi itu Rasulullah sendiri yang kemudian dibikin lupa sama Allah Ta'ala. Sholat zuhur atau sholat asar kok kemudian Rasulullah itu cuma 2 rakaat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, lah ini sholatnya sudah dikurangi tak? Atau engkau lupa? Ya, apakah sholatnya ini dikurangi atau engkau lupa? Ya, secara apa namanya? Secara konstitusi kenabian, ya, aturan kenabian itu Nabi gak boleh lupa. Ya, wong masalah ibadah kok Nabi lupa. Itu secara konstitusi atau aturan kenabian itu Nabi gak boleh lupa. Nah, cuma kenapa kok saat itu? Nah, kemudian Rasulullah menyatakan ini nusitu. Nusitu itu apa? Aku dibikin lupa sama Allah Ta'ala. Sebetulnya nggak lupa, tapi dibikin lupa sama Allah Ta'ala. Apa? Li'asunnah. Supaya aku bisa bikin peraturan. Ya, supaya ada aturan sujud sahwi ini. Nanti suatu saat ada umat yang dia itu ngimami masjid, ngimami musola, atau ngimami di mana saja, kemudian dia lupa, ya tetap dia punya hak nanti sholat lagi jadi imam. Gak terus di stop jadi imam. Ya Rasulullah lupa terus gak di stop dari Nabi. Gitu. Jadi lupa, kurang, nah itu perkara hal yang biasa karena ya manusia. Nggak terus kita sok perfeksionis terus harus sempurna. Oh, imam kok sempurna. Nah, itu takutnya saya wanti-wanti kalau sudah ngaji seperti ini nanti jangan timbul itu tadi ya suudzon sama orang. Itu tetap nyantai saja. Biasanya orang ngerti ya santai. Nah, pas gak ngerti itu santai, pas ngerti ya tambah santai gitu loh maksudnya. Oh, sunnah saja, gak apa-apa. Kan sudah ngerti seperti itu. Sampun. Nah, monggo kalau misalnya ada pertanyaan. Oh, nggih. Nggih, kula terangkan nggih. Kunut. Seseorang apabila dia itu lupa kunut, kemudian sebelum dia sujud sempurna sikapnya sudah diletakkan 7 anggota badannya ini ke tanah, itu belum diletakkan 7 anggota badannya itu ke tanah, masih boleh untuk balik, ya, masih boleh untuk balik, ya. Tapi ada perbedaannya. Kalau misalnya posisinya itu masih dekat dengan berdiri, ya posisinya itu dekat dengan berdiri, maka dia masih belum disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Seseorang imam misalnya lupa baca kunut, ya dalam keadaan berdiri, kemudian lupa kunut, Allah iling, sampai sini ini iling, ya kembali lagi boleh, terus kunut. Nanti sujud sahwi enggak. Karena apa? Posisinya ini masih lebih dekat ke arah berdiri daripada ke arah sujudnya. Oke, itu seperti itu. Jadi batasannya itu apa? Batasannya sujud sahwi ketika imam itu balik untuk baca doa kunut itu adalah kalau posisinya lebih dekat dari duduk daripada dari berdiri. Seperti itu. Jadi ada 2 permasalahan di sini. Masalah yang pertama adalah apakah seseorang ketika dia lupa kunut boleh balik untuk membaca kunut? Jawabannya boleh.
selama belum diletakkan 7 anggota badannya ke tanah dalam posisi sujud yang sempurna. Nih, seperti itu. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah, lah kalau dia itu masih boleh balik terus balik, dia sujud sahwi enggak? Kalau posisinya dia lebih dekat dari duduk daripada dari berdiri, dia sujud sahwi. Kalau masih dekat berdiri, tidak sujud sahwi. Meskipun kembali kunut. Nggih. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena dianggap ini posisinya masih posisi normal untuk berdiri. Jadi masih anggapannya berdiri lah. Belum sampai ke batasan rukuk kemarin loh. Batasan rukuk kan gini. Nah, ini kan batasan rukuk. Nggak sampai ke posisi ini, ya nggak sampai posisi segini lah. Segini ini, nah, dia terus balik baca kunut, nggak masalah. Tidak sujud sahwi, ya tidak sujud sahwi. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih dekat dari duduk, maka dia sujud sahwi. Seperti itu. Kalau sudah lutut ini nempel tanah, berarti meskipun kembali sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Seperti itu. Itu kalau sholat sendirian atau sholat jadi imam, seperti itu hukumnya. Tapi kalau misalnya sholat jadi makmum, terus imamnya itu lupa, ya imamnya lupa, tidak kunut, ya makmumnya masih boleh untuk kunut. Pokoknya dia yakin tidak akan ketinggalan 2 rukun. Ya, tidak sampai ketinggalan 2 rukun. Maksudnya apa? Kunut itu doa apa saja dibaca pas itu namanya kunut. Tidak harus Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Enggak harus itu. Ya. Doa kunut itu adalah doa apa saja dibaca pas gerakan itu, pas sikap itu namanya kunut. Sudah mendapatkan kesunahan kunut. Cuma yang dicontohkan oleh Rasulullah itu doanya yaitu tadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, kan seperti itu. Tapi doa apa saja itu dapat kesunahan kunut. Oke, seperti itu. Kok misalnya ya kok ya bisa boleh, ya boleh. Nah, kalau misalnya kita makmum terus tuh imamnya lupa rakaat, misalnya sholat yang seharusnya 4 rakaat ditambah 5, nah kita ingat terus kita putus, bisa nggak? Mufarokoh. Oke, mufarokoh. Jangan bisa 2 pilihan. Ikut terus? Enggak. Pilihan yang pertama jenengan ingatkan. Jenengan tahu kan? Ya. Tahu kalau imamnya itu nambah rakaat. Jenengan ingatkan. Kalau cara mengingatkan bagi laki-laki itu subhanallah. Kalau mengingatkan bagi perempuan itu tepuk. Oh, bukan. Ini. Nah, ini. 1 kali bisa, 2 kali bisa. Jangan 3 kali. 3 kali nanti batal. Kalau 3 kali itu pek ini batal, karena ini gerakan besar. 3 kali berturut-turut batal. Kalau masih sekali, boleh. Kalau 2 kali boleh, ya. So, nanti saya ngomong tepuk nanti salah arti. Wah, andoro. Soalnya dulu pernah waktu masih muda sholat imamnya lupa, jadi nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang itu. Saya cuma ngikutin 5 rakaat diikuti, imamnya sujud sahwi ya melok apa ya. Oh ya. Itu pilihan pertama. Pilihan pertama jenengan ingatkan. Pilihan kedua ya mufarokoh. Gak bisa diingatkan. Bagaimana nggak bisa diingatkan itu? Makmumnya banyak, yang sadar ini yang belakang sendiri. Mau tepuk ya gak jelas. Ya. Tempatnya di pinggir jalan. Yang tepuk itu di dalam musola atau di luar musola, di dalam masjid atau di luar masjid kan nggak jelas kan. Ya sudah, berarti langkahnya apa? Mufarokoh. Kalau tetap mengikuti sedangkan tahu bahwa imamnya ini salah, ya
batal sholatnya. Ya. Yang tahu loh ya, yang tahu, yang sadar bahwasanya imamnya ini nambah rokaat kok dia ikut saja, berarti sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Nggih. Iya. Nggih. Nggih. Kalau misalnya ini satu masjid orang 100 nggak ada yang sadar, semuanya nggak ada yang sadar ya, nggak ada yang sadar sampai 5 rakaat nggak ada yang sadar. Kemudian imamnya diingat-ingat, kemudian dia ingat-ingat sendiri. Terus imamnya sujud sahwi, ya makmumnya semuanya ikut sujud sahwi. Seperti itu. Iya, tapi kan kondisinya semuanya nggak sadar. Ya, kondisinya itu semuanya nggak sadar. Seperti itu. Nah, itu kenapa kok kemudian yang namanya sholat itu sesuai sunnah Rasulullah, yang paling berhak jadi imamnya sholat itu adalah yang paling ngerti hukum. Bukan. Yang paling ngerti hukum. Paling ngerti hukum itu apa? Ya, hal-hal seperti ini. Karena suatu ketika dia itu nemui salah, nah dia sudah tahu solusinya. Ini harus gimana, ya, seperti itu. Adapun hadis Nabi, aqra'ukum li kitabillah, yang paling pantas jadi imam itu adalah yang paling bacaannya paling aqra'ukum itu maksudnya kalau ulama-ulama beliau itu berpendapat bahwasanya aqra' itu maksudnya yang paling paham Quran, ya. Kalau paham Quran itu berarti dia yang paling paham agama pada masa itu. Ya, sekarang kan banyak orang tahu Quran, bahkan hafal Quran, tapi ini di pondok, di salah satu pondok khusus untuk menghafal Quran, ya, itu sayangnya tidak dibarengi dengan belajar fikih yang bagus. Jadi mereka megang Quran itu, membaca Quran sambil kepentut-pentut. Ya. Jadi biasa megang Quran, baca, menghafal itu sambil ngentut duit ini. Biasa. Nggak tahu soalnya kalau batal itu nggak boleh megang Quran itu, nggak tahu karena nggak belajar fikih. Loh, ada seperti itu. Ada pondok-pondok aneh seperti itu ada. Lah wong ini kejadian nyata. Teman saya sekarang sudah punya pondok di Malaysia sana, ya. Teman saya asalnya juga dari Malaysia. Dia mondok ke Darussaada, ke Gubuk Laka itu sudah hafal Quran. Posisinya dia sudah hafal Quran. Kemudian setelah dia belajar fikih Safinah, baru dia ngomong ke saya, "Oh, saya baru tahu kalau saya itu meskipun sudah hafal Quran, ketika saya batal ya gak boleh saya megang Quran." Baru tahu, hafal Quran sudah lebih tua dari saya, jauh, ya, sudah lebih tua dari saya, dan dia sudah hafal Quran, jauh lebih tua dari saya. Kemudian dia ngomong sendiri ke saya masih ingat sampai sekarang. Saya baru tahu kalau meskipun saya ini sudah hafal Quran, tapi kalau saya batal ya gak boleh megang Quran. Baru tahu saya. Ya kayak, oh gini loh, keadaannya itu gini. Ternyata ada pondok itu meskipun hafalan Quran tapi gak belajar fikih. Ya, sehingga sholatnya amburadul, ibadahnya amburadul, cuma hafal Quran tok. Ya. Cuma seperti itu saja. Nah, sekarang yang disemarakkan itu kan hafalnya. Ya, sekarang itu yang disemarakkan di mana-mana itu hafalnya, bukan pahamnya. Nah, hafalnya kayak kalau sudah hafal Quran itu sudah paling pintar segalanya. Ya, kiai sudah kalau hafal Quran. Seakan-akan seperti itu ya, padahal enggak, ya orang itu ya perlu terus belajar gitu loh maksudnya. Perlu terus belajar.
Jadi kalau dilihat dari rukun-rukunnya sholat itu berarti sebetulnya ringan ya Dan ya. Maksudnya tuh kayak sujud ya cuma gerakannya, rukuk ya cuma rukuknya. Apakah itu bisa misalnya kita ada orang mualaf supaya mereka nggak merasa berat gitu ya? Sholat kok bebannya kok berat banget, jadi buat ngajarin orang mualaf itu yang itu rukun-rukunnya dulu gitu. Jadi biar mereka nggak keberatan. Untuk ngajari orang mualaf, anu aja kamu ikut sholat di musola saja aman gitu. Gak usah baca, gak usah apa-apa, pokoknya kamu berdiri di belakang imam gitu, kemudian kamu ikuti gerakan-gerakan imam, selalu bersama imam, sudah aman. Itu mungkin seminggu ya, seminggu nanti ya dia harus belajar baca Fatihah, harus belajar baca tahiyat dan bacaan-bacaan sholat yang lain yang wajib saja. Dan Fatihah itu sepertinya orang non muslim itu kayaknya ya juga banyak yang familiar Fatihah kan, Fatihah. Kemudian ya jangankan mualaf, kalau bacaan aneh itu, kalau bukan orang Indonesia, orang Afrika itu juga jangan cari di YouTube nanti ya, Fatihahnya orang Kungu gitu. Itu pasti so aneh seperti itu. Ya memang syariat Islam tidak ada yang berat, dan kalau misalnya berat masih ada solusi-solusi lain yang bisa dilakukan seperti itu. Yang penting apa? Yang penting yaitu tadi mau belajar. Di sholat khuf sebenarnya itu pakai yang rukun-rukunnya itu biasanya kan ya. Sholat apa? Khuf yang apa? Yang ketakutan itu dalam perang. Berarti pakai kira-kira yang pakai yang itu ya, rukun-rukunnya itu. Sholat khuf, sholat khuf itu sholat sebisanya. Kalau di dalam perang ya, sholat sebisanya, meskipun dia tidak bisa gerakan ruku, cuma bisa ngasih isyarat saja dengan kepala mungkin, atau dengan mata mungkin, dengan kedipan mata atau seperti apa, itu seperti itu. Jadi meskipun rukunnya gak sempurna, itu tidak masalah kalau dalam keadaan khauf ya, seperti itu ya. Kadang memang pengalaman itu perlu kita dapatkan. Dulu itu saya sempat janggal dengan namanya sholat qashar dan jamak. Itu pernah janggal ya, qashar dan jamak itu saya pernah janggal. Janggalnya apa? Lawang sekarang hidup enak, kita juga ada waktu untuk apa istilahnya, untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Lah kenapa kita harus sholat qashar, harus sholat jamak? Nah itu saya baru merasa punya pengalaman yang benar-benar pengalaman membuka pikiran saya tentang sholat jamak dan qashar itu ketika pulang dari Yaman. Justru sudah pulang dari Yaman, bukan tengah-tengah di Yaman, pulang dari Yaman itu ketika masa itu jalur darat. Jadi di Yaman itu tidak ada pesawat, saya harus ke Oman dulu. Ke Oman itu antar negara pakai jalur darat. Jalur darat itu 20 jam lebih. Perjalanan bis itu 20 jam lebih, dan normalnya bis Yaman itu pasti rongsok sudah, bukan bis bagus-bagus juragan kayak di sini bisnya bagus-bagus, bukan seperti itu. Bisnya wis muni ngik gitu. Jadi kan gak mungkin bisa cepet kan, bisa cepet. Nah itu pas saat itu mampir ke satu kayak rest area gitulah, katakanlah rest area sudah beberapa jam, kayaknya itu perjalanan mulai jam 6:30 dari Mukalla, itu kita zuhur atau setelah zuhur itu baru sampai di rest area itu, berarti kan sudah jauh, dan itu dikasih waktu cuma 1/4 jam. 1/4 jam itu enggak, kayaknya kurang dari itu, pokoknya sebentar sekali dikasih waktu, dan itu ngantri beli makannya tok itu wis
lama, ya lama. Kayaknya gak sempet untuk sholat sudah ini, ya. Kemudian setelah dapat makan, ya setelah dapat makan itu baru kemudian makan beli sendiri, bukan seperti PO bis di sini kan makan ada sudah termasuk tiket kan, enggak, itu makan beli sendiri, kemudian eh, apa namanya, baru setelah itu sholat. Dan alhamdulillah di situ saya terus, ini loh namanya terdesak itu ini. Makanya ada jamak, ada qashar itu ini, ya. Karena manusia itu tidak selalu ada waktu senggang, dan manusia tidak selalu dalam keadaan sehat walafiat muda terus. Kadang orang sudah sepuh, perjalanan di bis kena AC apa gini, duduk lama, wis kesel kabeh ya, kretek-kretek buat jalan itu kretek-kretek, apalagi buat sholat yang sempurna, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, ini boyok sudah sakit semua. Nah itu kan ya juga berat kan, ya, meskipun apa namanya, di dalam bis itu duduk nyaman, misalnya duduk nyaman, asik, gak kepanasan, gak capek lah istilahnya, gak capek. Tapi duduk saja berjam-jam itu juga bagi orang yang sudah lanjut usia itu juga berat, ya berat. Kemudian dia masih keluar dari bis, nunggu dhisik, sembujung, ya geringgingen, kemudian kemudian setelah itu masih sholat pelan-pelan di kamar mandi itu pelan-pelan, lumutan, dikepleset dan lain-lain kan, teratap-teratap. Kemudian kan berarti perlu waktu lama itu untuk proses mau sholat itu kan perlu waktu lama, belum bisnya kemudian waktunya cuma segini ya. Nah itu kan perlu, itu namanya jamak, perlu namanya qashar. Jadi itu kemudian saya ada kepikiran kayak, ini Allah Ta'ala ngasih tahu dengan cara seperti ini, dengan cara terdesak yang seperti ini, baru saya tahu apa itu manfaatnya jamak, apa itu manfaatnya qashar itu dalam hal yang seperti ini. Kalau kita kemana-mana bawa kendaraan sendiri, waktu luang, bebas, itu ya enak-enak saja. Sholat mau berhenti di situ 1 jam, 2 jam, terserah. Tapi kalau sudah ikut orang banyak kan seperti itu. Ini juga untuk supir-supir itu kan, supir Lombok terutama. Lombok itu kan cepat apa? Busuk ya. Lombok itu kan cepat busuk. Jadi kalau biasanya di tol-tol itu truk-truk yang ada tutupannya terus jalannya itu copet, itu biasanya bawa Lombok. Bawa Lombok. Lah itu dia perlu waktu cepat juga kalau dia melaksanakan sholat, ya sholat yang cepat sekiranya nggak buang-buang waktu, sampai di sana tepat waktu, Lomboknya nggak busuk, nggak masalah kan, seperti itu. Jadi itu ada lama-lama paham sendiri, dipahamkan oleh keadaan. Dia pahamkan dengan keadaan. Monggo. Kalau yang temanya lain saya tanya. Monggo. Tentang itu apa namanya? Lagu Subhanul Laton itu. Nggih. Kan ada kata-kata yang